Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Nejam Kinza atau Bohari ya. Nah, kali ini saya masih berada di Bulawak Setur dan Cret. Nah, ini di layar HP Anda atau mungkin layar kaca kamera Anda. Alhamdulillah media mau tiba-tiba. Wah. Ini sudah ada Isuzu Elep Macan atau apa sih? Ya Isuzu Elep Macan wes ini. Kayak ngono. Nah, ini tahun 2015. Berarti masih muda sekali ya, atau masih nom sekali dan tipenya HD. Nah, ini yang pengen saya kulik-kulik bukan masalah truknya, tapi ada yang sedikit menarik nih dari mas sopir atau drivernya Elep Macan ini yang diberi nickname Doro Putri. Nah, ini berasal dari daerah Sragen. Jadi langsung saja saya akan sedikit wawancara ya. Nah, ini saya kerja keras karena saya sadar saya bukan anak orang kaya. Nyong ngerti bisa maca nyong, bisa maca. Nah, ini Doro Putri ya, the youngest cilet. Nah, ini bro artinya apa lu bahasanya yang gue bahasa landu ya, angel Remisa. Nah, ini yang sedikit menarik tadi saya sedikit baca-baca itu. Baik, tulisan ngisor iki melayan apik iki. Kerja iku golek rezeki, dudu golek rai. Rai ini siapa sing ilang rangel maning. Wes, arek kepriye? Bingung maning sih. Oh, ini full tulisan ini ya. Ini sudah dilukis. Nah, ini tiada kata seindah restu orang tua. Kole-kole wong tuane orang restu nih akhirnya ora sih bojo. Dar we. Wes. Bangka pora jejal. Oke, jadi langsung saja biar kelamaan akan saya ajak ngobrol-ngobrol untuk mas sopirnya ini ya. Sing wis tak wene kopi. Min, wis tak sugui kopi ditinjau wis maning ngajak ngobrol. Oke, siap Mas? Ya? Siap oh. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing siapa tahu hasil ngobrol malam ini tidak bermanfaat atau tidak bermanfaat atau unfaedah. Oke? Mantap. Nikmati poriakin aslinya. Tenang Mas, tenang. Tenang, aju gugup sampean wong loro aju gugup. Lihat kamera dulu. Nah, disapa ra Remisa dada. Udah pirang nih, Bos. Oh iya. Cuek ngono ra. Itu kan sana British Ora apa sih? Duda Fir'aun nih, Bos. Ini Duda Fir'aun iki. Ngomongnya Duda Fir'aun nih, Bos. Duda Fir'aun nih, Bos. Dong cuek ngono ra. Calon bojoku, Mas. Oh, wis calon Duda. Oh, ya. Oke. Tapi kan sik Duda iku statusnya. Ya statusnya. Nanti kan sik Duda, ya ora. Balik kene kan sik bujang. Siapa ngerti nemu perawan-perawan apa rondo-rondo sing minat Mas orang ngerti kabeh jenenge Ora patut Mas entuk perawan. Oh, wis ora patut. Oke, Mas ya. Ini iki sing jenenge berarti Mas Irham. Lah sing iki orang ngerti iki. Rian. Oh, Mas Rian ya. Oke, ini ada Mas Rian, ana Mas Ilham. Niki wong loro ke asale sekan Sragenesia Remisa ya. Sragen. Bener sih. Iya, Sragen. Oh, Sragentina. Nek Sragen kan rata-rata tulisanane nang truk mesti Sragentina. Nah, Sragentina iki. Aneh maning mesti bingung siapa Sragentina iki. Iki soalnya iki balane Lionel Messi, sing iki balane Julian Alvarez kaya ngono. Iki ben pemain bal kabeh loro. Lah berhubung pensiun iki gara-garane kaya ngene. Lah nyonge bal-balan kaya wong edan. Bal siji nggo rebutan wong 22. Lah akhirnya dengan pensiun memutuskan dadi sopir truk. Lah kuwi iki ceritane kaya ngono. Dulu pernah ikut di SSB mana, Mas? SSB Gemolong. SSB Gemolong. Iya. Wah, ini berarti Argentina sektor Uni Soviet ya. Wah, ini yang paling trendy sekali, nggak ada Argentina sektor Uni Soviet. Iki sing wis bingung. Wis ora karuan. Ora sepaneng Remirsa apa? Timbang sepaneng rangko malah kapiran sih. Gue korek. Oh, ora iki ya. Nyong kudu iki Mas iki soalnya legend nak. Iki wae mangan ya. Nyong nek rek ora iki nggo wawancara karo sampean malah ora maer. Cuman malah maer iki. Oke, iki tak takoni kabeh sampean wong loro wae. Mas Ilham, Mas Rian, tapi ini bukan Rian Aditya. Kalau Rian Aditya kan Mimin ya, ini berarti ini bukan Rian Aditya, ini beda Riannya beda. Mas Rian dan Mas Ilham. Mas Ilham disit. Mas Ilham sudah berapa tahun berkecimpung menjadi sopir truk? Maju mundur
hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Berarti sudah lama ya 8 tahun itu. Ya lumayan. Dimulai dari usia berapa, Mas? Usia sekitar 15 udah ikut bapak. Oh, 15 tahun sudah ikut bapak nyopir waktu itu. Oh, terus selanjutnya untuk nggawe sampean Mas Rian. Paling 3 tahun. Loh, kok baru lah sebelumnya berarti sampean berkecimpung di dunia apa, Mas? Ya ikut naik turun mas, enggak setiap hari ikut KKE. Mak, gantian. nggak, berarti si Ciki Mas Rian. Ini bukan Rian Mahendra dan bukan Mas Rian Mahendra, Rian maaf ya, ini Mahendra, Mas. namanya hanya sama ya. Nah, sama-sama Rian, dan untuk Mimin, Rian Aditya, sama-sama Riannya. Maksudnya berkecimpung sampean mlebu ning dunia truk kayak misalnya ngenet, terus apa sampean milu ngetan ngulon kalau gitu lek kurang marah ya mengisor kayak gitu. Ya, bareng Ya tasing. udah lama. Sudah lama. Udah lama. Hmm. Kadang kan ikut, kadang enggak. Oh, tapi kadang ikut kadang enggak itu berarti sudah lama sekali. Udah lama. Tapi Nah, bisa kalau nyopir sih? bisa. Kalau batang sendiri ya 3 tahunan. Oh, 3 tahunan ini. Berarti dulu-dulunya itu cuman munggah mudun gitu. Ada Tok. ngejek ya melu. Oh, iya berarti ibaratnya mau ngomong ember. Mudeng Iya. murah. Mudeng mas. Apa kuwi nek ember ki? Ember ya ember. Sampai ember itu filosofi sopir serep, Mas. Mung dicangking nek di waktu butuh. Nah, nek ora butuh nganggone toren. Ya. Pom mas, pom. Nek kuwi filosofi ini sopir serep daerah ngene, nek daerah Sragen Dina nyung ora paham. Lah, Pocokan. nah, sopir pocokan. Iki ngobrol-ngobrol sedikit, silakan nanti sampean jawab siapa yang tahu. Tapi global untuk sampean berdua ya. Ini tadi kan sudah kita sempat ngobrol-ngobrol dari Merauke sampai ke Brazil itu ya. Kalau dari Sabang sampai Merauke cepak, Mas. Merauke sampai ke Brazil. Ora memadohi kuwi. Kudu welah Orang dingin. tepat perbatasan di sana no. Mana kutub utara. Heeh. Ya dewek sudah apa Mumpung-mumpung ya. kaku-kaku dingin kaku Mas, mekakon dingin soalnya berenang atau Mekakon. melang-langi itu melintasi samudra es. Dan nek nyampe Brasil kan enggak, tapi nyampe gurung tahu ding. Jarene wingi sempat telepon-teleponan karo Neymar wingi kuwi. Nek sekarang Indonesia menanake Ronaldo ya ora? karo Ronaldo Portugal, Mas. Oh iya. Teman saya dulu di SSB kan Neymar itu. Dia adik kelas saya Neymar itu dulu. Ya bangga sampean ketemu nyung dicet dong ngeyang sampai lara wetenge sampai anak. Lah, ini tadi sempat ngobrol-ngobrol ini. Tadi kan sempat dongeng-dongeng, terus sampean sempat bercerita sama saya kalau sekarang itu sampean memutuskan berarti apa tahu ambil keputusan itu untuk ya bisa dibilang nggak tahu juga ya, karena untuk saat ini kan sampean memutuskan tidak menjadi sopir, tidak mengambil muatan yang lintas antar pulau lah. Bahkan sampean mau ngomong baik, sampean trip itu hanya mentok kalau ke barat itu ke Cirebon. Iya. Nah, terus kalau yang ke timur berarti masih ke daerah Densapar atau mungkin mana atau malah nggak pernah? Mentok mas, mentok Sragen, Solo, sekitarnya. Oh, berarti SLJJ. SLJJ interlokal berarti ya? Iya. Oh ya ini karena. Nah itu alasannya kenapa Mas? Udah kita ngomong blok-belakan saja, nggak usah takut. Ya alasannya mas ya, semakin ke sana, semakin ke Jakarta itu gimana ya mas? Muatan semakin susah. Ya sampean jangan tanya ke saya gimana Mas. Kan yang lakonin sampean. Gitu mas. Pokoknya kan awal di Jakarta semakin itu loh. Lek muatan yang rada apik kesangel mas. Oh, semakin susah. Berarti hitung-hitungannya gampanganane wong ngomong hampir sama yang seperti saya rasakan ya. Untuk mungkin hasil kalau kita semakin jauh trip itu kayak malah semakin kecil ya. Berarti kan gitu. Perangnya semakin susah. Loh, logikanya kan Jakarta ini kan malah gudang atau pusat atau sumber dari segala muatan, Mas. Tapi kan ya kadang kan ada pasang surutnya. Ini yang dimaksud nyari muatan susahnya nek bahasa Semarang ngetan mono boneka susah nek ngene kan nek golek itu kan boneka Mas. Nek nggo sampean golek kan luru ya. Nek mencari nih di tempat saya itu golek boneka ya. Nang kak ora dolanan golek lah. Itu kalau di sana kan golek itu kan luru, kalau di sini itu boneka Mas kalau golek. Nah, jadi yang dimaksud sampean itu susah mencari muatan, golek muatan ini muatan semua muatan atau mungkin yang muatan ongkosannya standar. Jangan yang mahal, kalau yang mahal Standar mas. yang standar. Terutama yang standar. Jangankan yang mahal ya. Berarti yang menjadi alasan sampean ini kenapa kok sekarang belum mau ya
belum mau, bahkan bisa dibilang belum mau sampai ke Jakarta itu dikarenakan mencari muatan yang ongkosannya standar itu susah. Nah terus kalau kayak bongkar di Cirebon, sekarang bongkar di daerah saya di Limpung sini, itu hitung-hitungannya sampean pulangnya kan ngosong mas. Pulang kosong masih ketemu mas. Malah masih ketemu pulang ngosong bongkar sini Iya. daripada dari Jakarta bawa muatan. Iya. Wah ini sedikit aneh ya pemirsa. Ini sedikit aneh nih. Jadi yang dari Argentina, dari tempat rumahnya Lionel Messi ke Ngastina sini rumahnya Cristiano Ronaldo itu kalau pulang ngosong malah masih dapat bayaran. Tapi kalau ke Jakarta itu bawa muatan saja ya kalau bayaran mungkin masih dapat mas ya. Masih, Kita nggak iya. ngilang-ngilangakan Cuma lah. iya. Cuman kan hitung-hitungannya Ngetes lagi. hasilnya itu dibanding kita yang nyampe Cirebon sama yang nyampe Jakarta kan masih lumayan yang nyampe sini ya berarti ya. Oh iya iya. Lah memutuskan untuk tidak sampai ke trip sampai ke Jakarta ini sudah berapa abad mas? Udah sekitar setahun setengah mas. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Sudah sekitar 1 tahun setengah jenengan ini tidak ke mana? Tidak ke Ke Jakarta. Kajamarta itu Jakarta. 1 tahun setengah. Nah, kalau Oh, ini ini tetap masih. mas. Kalau yang ini tetap masih. Ini masih. Loh, Masih. berarti nggak pasangan tetap sampean berdua ini? Enggak. Saya punya batangan sendiri, dia punya batangan Loh, sendiri. terus yang ini batangannya siapa? Batangannya Mas Ilham. Oh, Mas Ilham berarti masih sering ke Jakarta. Masih. Lah ini berarti yang nyarap hitung-hitungannya Mas Rian. Iya. Lah batangannya di mana? Di rumah mas. Loh kok nggak dibawa buat berangkat ke sini? Tadi kan cuma satu armada. Nah dia nggak ada temennya. Saya diajak berangkat. Kalau bongkarnya pagi apa malam? Malam. Ya udah saya ikut berangkat. Biar besok pagi nyampe rumah. Iya besok pagi saya mau muat. Mau berangkat. Ya, jadi. Pegang truk ini untuk Mas Ilham. Ini kan Isuzu Elf NKR 2015 ya, dengan tipe HD. Sudah berapa tahun Mas? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Sebelumnya Canter. Canter. Ada perbedaan signifikan nggak di waktu jenengan ini dari Canter transisi ke Isuzu Elf ini? Kalau bawa ya saya rasakan ya. Kalau elep kan tidak bisa langsung set ya mas. Akselerasinya kurang. Akselerasi kurang. Cuma kalau di lapang ya oke lah Oke. elep. Beda sama canter. Kalau canter kan sekali injak langsung lari. Nah, Nah itu cuma kan kadang ya di mesin ya cepat panas. ya karena nggak ada intercoolernya ya kalau ini Intercoolernya. ya, nggak ada intercoolernya. Ya, Sebelumnya kalau untuk Mas Ilham sendiri sampai sekarang masih sering ke Densapar terus ke Masih. Jakarta masih sering. Hanya untuk Mas Rian berarti yang vakum sementara ini dari dunia lintas antar kota antar pulau ya berarti ya. Karena ada apa ya mas? Ada anak dan istri yang nunggu di rumah. Ya untuk muatannya sampean sendiri Mas. Kan sampean sudah login ke sopir lokal ya ibaratnya Iya. ngomong. Itu cari sendiri atau mungkin yang punya Sekarang kendaraan alhamdulillah punya rutinan sendiri. punya rutinan sendiri. Berarti sampean yang nyari pelanggan sendiri. Iya. Lah untuk armadanya punya sampean sendiri atau gimana? Punya orang lain. Wah, jangan bohong. Saya tuh mas. Oh. Lah kalau untuk Mas Ilham yang ini masih punya bos. masih punya bos, nggak apa-apa ya. Wes bismillah muga-muga. Punya cita-cita punya truk sendiri nggak sih? Sebenarnya ada, cuma kalau dilihat ke depannya ya mas, kita lihat dulu ya. Untuk sementara waktu belum ada. Dipending dulu. Dipending Walaupun kita punya modal, Nah. tapi masih dipending dulu. Masih pending dulu. Dalam tanda Ya, kutip berarti sampean pengen walaupun sampean menjadi seorang sopir, sampean pengen punya usaha lain malah berarti. Iya. Tanda kutipnya kayak gitu ya. Oh, kalau untuk Mas Rian sama juga. Sampean kawet muka sama-sama tok guys, sampean Sama kepiye sih? mas. Saya tuh. Ya karena pertanyaannya sama, jadi jawabannya simpel. Ini hebat juga nih, tanyain nggak ngadang pertanyaan atau kalau begitu aja ya Malah sama. sekarang berpikir gini mas. Pengen berhenti. Gitu. Loh, pengen berhenti itu berarti Pengen buka usaha sendiri. pengen berusaha sendiri. Berarti ibaratnya orang ngomong ya kayak saya ini berarti Iya. pengen ibaratnya nyari buka usaha apa yang Iya. lain, berhenti dari dunia nyopir truk. Biar bisa kumpul keluarga di rumah kan. Lah kalau untuk punya usahanya sampai nanti Gusti Allah ini ngijinaken sampai malah punya usaha di Eropa, lah terus gimana itu Mas? Ya alhamdulillah mas, disyukuri mawar. Oh iya iya bisa iya. kumpul keluarga. Nah, kan tapi nggak bisa kumpul keluarga. Diajak keluarga. Oh, diajak. Iya. Dia nggak belum. Lah, nggak untuk merintisnya kan otomatis tetap Tetap sendiri. sendiri. Nggak Nah, itu mungkin gimana keluarga. itu? Kan
di balik usaha itu kan pasti ada doa orang tua toh. Oh Nah. iya wis, masuk otos ra. Tapi kalau doa orang tua ya bener ya. Tanpa ijabah Tapi wong kan tuwa, sementara ya dir- sementara kan kamu anak istri ya kan. Heeh. Utama tetap wong tuwa. Wis men karep dewek. Timbang mumet. ya Timbang oke dewek. lah. Lah kalau untuk Mas Ilham sendiri gimana? Apa sudah pengen resign dari menjadi seorang driver truk atau Sebenarnya gimana? resign belum. Cuma ya nyari sampingan aja lah mas. Pas waktu libur lah intinya. Lah sampai sekarang sudah untuk mulai saat ini sudah dimulai apa belum Mas? Belum mas. Masih mikir-mikir mau buka usaha apa. Bingung. Ya mungkin solusi nggak langsung buka usaha. Kayak misalnya orang ngomong kayak reseller lah, kayak kita maklari atau mungkin nyalesi atau mungkin gimana yang bisa untuk sampingan. Sebenarnya kalau soal reseller ya, Hmm. sales ini ya sering sih mas. Sering. Apalagi daftar ya sering. Nah itu sampai Bawa udah, mobil juga sering. nah udah sering seperti itu. Cuma kan kalau mau buka usaha kayak gitu modalnya tinggi mas. Oh iya. Modalnya Iya. yang tinggi. Mending kita Paham, jadi paham. reseller ya. Untungnya nggak seberapa juga. Ya kalau langsung laku mas. Ya kalau 1 bulan 2 bulan baru laku ya. Ya, siapa tahu dapat investor nantinya karena sama sudah berkecimpung di situ kan nggak tahu juga dapat investor tiba-tiba yang seorang miliarder atau gimana. Amin. Saking senang ya kan nggak mungkin juga ya, jadi kan nggak menutup kemungkinan gitu loh, nggak menutup kemungkinan. Wah iki Mas Ilham ke pinter loro truk, pinter ngadol, nyung duit duit akeh, nyung seneng truk dimodif misalnya ya, sambil tak modif, sambil ditaruh tempatnya sampeyan, nanti sambil dibuat untuk nyari muatan, terus dibuat lagi untuk sambil dijual kan, kita semua kan nggak tahu. Logikanya kan ngono wae. Tapi tetap pikiran untuk resign sudah sedikit ada, cuman masih nanti dulu. Masih nanti dulu. Masih Kalau dulu untuk itu. Mas Rian sendiri wes ana tapi ngapau ngono ya. Wes ana tapi ngapau. Tapi kalau memang nggak dipaksa berhenti itu nggak bisa mas. Soalnya bolak-balik saya ngomong dan yang saya rasakan itu nyopir itu adalah hal yang paling nyaman. Iya, Paling nyaman sebenarnya ya mas. sebenarnya. Pekerjaan paling nyaman. Kalau untuk masalah fulus kita nggak tahu. Tapi kan kalau untuk masalah nyaman memang paling nyaman. Paling Ibaratnya nyaman. teman kita mau berangkat nggak ada yang Iya. ngubrek-ngubrek. Enggak mau berangkat. Kita logika yang terakhir kita bayaran nggak bayaran, makan, minum, jajan, rokok itu sudah ditanggung truk. Iya, ditanggung. Itu sing wis paling gampang tak rekan ngisor mas ya. Nah itu jadi memang akhirnya rata-rata hampir 99% aku sendiri juga ngalamin itu. Dulu saya pernah resign selama 4 bulan nggak betah, balik lagi ke truk lagi. Terus 4 tahun yang berlalu saya resign lagi, jualan lagi, dan belum ada sekitar hampir mendekati 1 tahun saya balik lagi ke truk lagi mas. Jadi memang truk ini daya tariknya kuatnya por untuk menjadi seorang sopir itu walah temenan, untuk meninggal kita lepas dari dunia ini susah. Kalau waktu sekarang kayaknya super nggak jadi kerjaan, hobi. Ya memang bisa dibilang kalau untuk hobi sih setuju nggak setuju. Nah setuju nih hobi itu ya kenapa kok dibikin hobi, mungkin karena ada tanda kutip Suka dulu mas. suka dulu. Kenapa kok kita nganggapnya sebagai hobi ya kayak yang tadi Mas Rian ini ngomong sih, nyari muatan yang ongkosannya standar aja kita susah. Jangankan yang wah ya. Jadi kalau kita nggak diniati wes kita anggap hobi lah karo dolan. Ya, tapi kalau ini sudah berkelanjutan kan parah juga mas ujung-ujungnya. Sedikit riskan ini untuk kita ke depannya, yang semakin kesini kebutuhan semakin banyak ya, walaupun kita nggak tahu karena Lombok nono sing ngecat dia marah-marah abang, ijo, kuning, putih ya. Dia orang ngerti sih. Intinya ya lillahi ta'ala. Tapi kan nek bisa sebisa mungkin berusaha ya kembali ke normal lah begini mas ya. Pengennya kembali ke normal mas. Nggak usah sing kembali ke istimewa ya. Pengennya kembali normal aja lah mas. kembali ke normal gitu aja. Kita Muatan juga gampang, nggak susah. Lah ini untuk Mas Ilham sendiri. Mas Ilham kan tadi ngomong nek dicek mangkat karo sampean kuwi mergone sampean ora ana pasangane. Apa memang sampean pasangane random atau mungkin
anak pasangan Gimana tetep tapi pas prei Ada sih ya. Ya bisa dibilang random, ya ada yang not juga. ya maksudnya kan Cuma gini loh, Mas. Bilang gimana? not tapi kayak agak susah loh, Mas. Agak susahnya. Ya soal kita kan namanya muatan ya, Mas. Mm-mm. Nggak selalu ada. Mm-mm. Tapi sekali ada kan ya kalau bisa dikubur dulu lah. Ah. Gitu. Cuma dia nggak terlalu ngubur itu, Mas. Oh, berarti Bisa kalau gitu. kalau saya sistemnya saya kan sama Timbul itu kan sudah pasangan tetap ini. Misalnya baru nyampe rumah walaupun badan kecil kan tetap dipaksa berangkat karena mumpung anak. Nah, Nah, karena kita kan Iya, freelance ya. Nah, Kita kan freelance sih. Jadi kayak yang bolak-balik saya ngomong itu kita nggak tahu kadang pagi kita di rumah, sore masih di rumah, kadang jam setengah 12 malam kita ditelepon. Iya. suruh berangkat. Nah, ini Kita kan harus siap, Mas. intinya. positif Mas. Ini soalnya kalau ini bisa jadi bumerang ya. Ya. Kalau kita nggak mau itu, ini besok itu kita dapat apa enggak sih? Nah, belum tahu. Kita nggak tahu. Jadi Mumpung kalau ada ya untuk- kita berangkat. betul sekali. Kalau untuk freelance itu bisa disebut ya pungnar misal, pumpung ana ya. Itu seperti itu. Karena ternyata sama ya yang dialamin saya, Mas Rian, Mas Ilham ini sama. Mungkin hampir setiap supir freelance kayaknya Mas ya, yang mempunyai prinsip pungna mumpung ana itu ya. Iya, Mas. Soalnya saya sendiri juga pernah itu sekitar 3 bulan itu nggak lihat rumah Mas. Jadi Putar balik. hanya di jalur Pantura dianterin pakaian kotor Sama turun, aja, Mas. saya langsung berangkat lagi, 12 dari timur ke barat, barat ke timur lagi itu saya 3 bulan itu, hampir 3 bulan. Cuman 3 bulan itu kurang 3 hari kalau enggak sekitar 2 hari. Itu pas waktu saya bawa soibin itu. Jadi timur langsung barat, barat langsung timur lagi, barat itu 3 bulan. Pokoknya los itu. Saya nggak lihat rumah itu. Pengen bawa anak kalau bojo ya naik arah ke timur pom Penundan, naik arah ke barat pom Banyu Putih service terminal. Iya. Nah, di situ tok wis til. Itu memang pungna ya. Jadi yang sedikit disesalkan sama Mas Ilham ini sebenarnya saya juga pengen nyari pasangan tetap Mas ya. Tetap. Soalnya biar bagaimanapun kalau untuk truk freelance ini nggak punya pasangan tetap itu ribet. Hebat. Ribetnya- Mau jalanin sendiri belum tentu kuat. Positif Mas. Yang ribet lagi kan misalnya kita dapat telepon muatan dadaan, kita harus nyari teman berangkat. Ya, gitu. Cuman kan yang dipingini sama Mas Ilham ini yo, kalau kamu benar-benar pengen berangkat bareng sama saya, berarti jam berapapun, kapanpun yo kita harus sama-sama Harus siap. siap. Kecuali kalau sakit kan bukan alasan ya. Nah, Kalau kalau sakit, sakit beda nah, lagi, Mas. kalau sakit kan beda lagi. Iya. Nggak mungkin lah kita berangkat kerja sambil sakit, sambil Sakit. ngeluh, mumet, terus Terus nggak usah berangkat. nah, yang diinginkan Mas Ilham ini kan punya pasangan tetap yang ready setiap saat ya. Apa mungkin karena belum terlalu kepentok kebutuhan atau mungkin belum Ya, jadi. karena itu Mas, soalnya juga gimana tuh Mas, saya remaja itu kan Mas. Ya memang biasanya seperti itu sih Mas. Rata-rata Di samping itu Sampai juga belum ada jiwa pekerja keras. ya karena belum ada kebutuhan ya. Iya. Nah, Jadi- karena belum ada kebutuhan itu sama tanggungan. Jadi itu pernah dulu Mas, itu cuman di Bolawuk kemarin-kemarin itu nggak saya terapkan karena kan yang ada di Bolawuk ini sopirnya rata-rata kan sudah berkeluarga semua, jadi mereka sudah punya kebutuhan semua. Saya pernah ikut orang itu dulu waktu pas saya masih bujangan, jadi kerjanya ya kayak ngono kuwi Mas. Iya. Oleh duit leren. Akhirnya saya dipaksa untuk bekerja keras. Jadi kayak sekian gun pihak gampangannya juragan ini saya langsung nggak tahu menahu, pokoknya dia langsung ini kamu tak belikan sepeda motor silakan diangsur. Kalau kamu pengen kerja ada sisanya. Iya. Seperti itu Mas kalau dulu ya, tapi kan kadang nggak semua orang mau ya dikasih cara seperti itu. Padahal kan aturannya lumayan Mas. Nek kita mau mengikuti yang diarahkan sama juragannya ini, ya alhamdulillah nyomin nyantel Mas, kecantel, dipikir ngono kuwi ben ya wah pertama bujangan ki samar misal mangkat oleh duit ki pemaning driver muda ya tetep Ya. gagahan sak PP wis oleh ongkosan nang ngene glelang Wah, wis gleleng bener. iya sih ya kita semua kan sama-sama pramuda ya jadi Yes. tetep ceritanya sama lah walaupun mungkin beda itu hanya seberapa persen tok nggak mungkin beda Nggak beda total. jauh lah intinya. Wis mangkat terus mulai oleh bayaran ki senenge por misal wis gegahan gembeleng
Barat Jakarta bayaran 500.000. Wah, sekarang sih Yes, 500 positif mas. positif. Nah, itu positif. Tolong dino Nah, sebelum 3 hari ini biasanya kita nggak mau berangkat lagi. Rata-rata kan ngono sih. rata-rata gitu, Nah, Mas. memang rata-rata lagi ngono. ditentak berangkat. Bah, yang jadi pertanyaan itu kan apakah iya nek dewek duit wis entek kuwi kalau nemu muatan. Nah, Sing angel kan ngono, Mas. Ya itu, Mas. Kecuali kalau itu memang muatan rutin, apalagi ikut bos langsung kan enak, Mas. Oh ya kalau punya bos langsung enak, Nah, Mas. Kita tahu kita jadwal tahu kita libur jadwal. kapan, berangkat Nah, kapan. Tapi kita kan tahu. kalau sing kaya Kalau dhewe iki freelance kayak gini kan freelance nggak kan bisa ditentuin, Mas. wis positif, Mas, yakin. Kadang ya baru sampean pernah ngalami apa ora ya? Yo pernah ngalami karo Mas Timbul kuwi jam setengah 1 bengi iki mangkat maring Banjarnegara, Mas. Sekan ngene. Start. Start sekan ngene ming Banjarnegara, dadi wong kuwi barang ready jam setengah 12, wonge telepon nyong ngenteni Mas Timbul ready iki setengah 1 start kono langsung muat setengah 4 isuk angkatan, Mas. Setengah 4 isuk sekan Banjarnegara arep bungar Jember. Jadi memang kudu bener-bener dheweke siap ora siap harus siap, Ya, Pak. Nek kudu muni siap. freelance iki siap ora siap harus siap. Walaupun kadang ya amit nyuwun sewune ongkosnya itu tidak begitu sebanding ya. Nah, nek muni resiko sih, Ya kayak kemarin sih, Mas, ya. Saya heeh. baru pulang nyampe Salatiga. Heeh. Disuruh muat lagi ke Ngawi Los Metro. Badan kan capek, ya, Mas. Kalau muat malam ini ongkosnya segini, Mas, tapi kalau muat besok ongkosnya sekian. Loh, kok beda? Malam ketemu pagi. Padahal malam ketemu pagi tok ya. Nah, malam ketemu pagi itu ongkosnya ada beda. Kita mau berangkat, ya alangannya kan namanya motor freelance ya, Mas. Heeh. Kayak harus cek roda, harus Betul, anu, betul, itu betul. kan mau gimana lagi ya udah libur sekalian. Heeh. Memang Tapi setelah ketemu libur 1 minggu baru positif berangkat. Mas sama. Nah, Jadi kadang gitu kita loh, Mas. dilema ya, kadang kita Nah. dilema. Jadi kita ngejar rate terus ngejar rate kita terus. nggak bisa untuk ngecek kendaraan. Nah. Tapi begitu kita istirahat ngecek kendaraan biasanya blendrang, Mas. Jalan terus. Lah, iki sing repot iki seminggu, memang. 2 minggu lagi. Nah, itu ternyata bukan nyontok misal. Ini Mas Ilham ini juga ngalamin. Padahal niatnya kita itu baik sih Mas Yo. Niatnya baik, Nah, Mas. niatnya kita kan baik. Perawatan mobil. mobil Jangan juga. sampailah kita Di jalan trouble di lah. jalan trouble kan jangan sampai ya. Karena kalau kita di jalan trouble itu pengeluarannya itu bisa dibilang 3 kali lipat Mas ya. Bisa. Untuk harga biasanya tetap nggak sama. Nggak sama. Terus untuk di samping itu biaya kayak ngepok muatan. Ah, ah. Itu juga ongkosnya kan tetap tinggi, Mas. Iya betul. Itu. Kita juga Belum kuli, betul sekali. belum makan di sana. Mm-mm. Pengeluarannya bisa 3 kali lipat. Iya kalau istilahnya orang ngomong kita lokasi trouble-nya di lokasi yang bisa ibarat kata orang ngomong itu lokasi di situ tuh banyak muatan ya. Nah. Dan kalau kita trouble-nya kayak di daerah Nanggung misalnya Alas Roban, Tegal, Nah. Pemalang ini kan. Mau nggak mau kan pulang. Nah ini dilema ini Mas. Nah, Kita habis selesai storing, kita mau ke barat, kita bawa muatan apa? nah. Kayak pas waktu itu saya jemput storing itu lokasinya di Sragen. Ini kan wah nanggungnya por Mas ini Mas. Jadi ini mau di storing di situ sama bengkel situ. Hitung-hitungannya nanti nyampe rumah kita masih benerin lagi. Iya. Karena kan ya orang nyong ora jenengan lah mungkin sama Iya. ya. Nek sing ngemek bukan spesialis sing ngrawatke kayaknya kurang Mas. Kurang. Iya sih, kayaknya kan kurang ya. Ya kayak kemarin sih, Mas, pas ini trouble ya, Mm-mm. turun mesin. Mau bosnya minta di Jakarta. Ah. Tapi kan kita perbandingan, Mas. Di Jakarta habisnya berapa? Mm-mm. Kita kan harus kayak gitu. Tak bawa pulang, ongkos towing ya segini. Mm-mm. Ngepoknya segini. Sekian. Tapi kalau saya dari Jakarta ya, saya ingin berapa hari di sana. Mm-mm. Di samping itu trouble turun mesin kan nggak mungkin langsung muatan. Positif. Pasti pulang kosong. Iya. Kita ada kehabisan uang. Ah. Mau nggak mau kan tetap mending pulang. Iya betul daripada betul. kehabisan, Benar. Ini perhitungannya masuk nih Mas Ilham ini ya. Ini semua itu diperhitungkan walaupun semuanya tidak bisa dihitung Mas ya. Nggak bisa. Nah, Kalau di storing di sana kan kalau mesin kurang beneran kan harus kembali ke sana lagi. betul kan, betul Mas. betul. Memang seribet itu kadang sih Mas ya. Jadi kita itu ambil keputusan itu memang bukan sulit sih menurut saya Mas, sangat sulit. Sangat sulit sih. Kita ambil keputusan itu bukan cuma sulit tapi memang sangat sulit sekali Karena Remisa. resikonya gini, Mas. Ya kalau sampai rumah itu turun mesin. Heeh. Kalau enggak
kita rugi towing. Iya betul. Itu. Ya kalau kita ke Jakarta ya kalau memang itu doang. Kalau sampai turun mesin. Nah, sama Mas. Perbandingannya kan kita ambil. Ini kan bingung, Mas. Dongeng-dongeng pernah kejadian seperti itu si Om Bros, Mas. Jadi jam 1:30 malam itu saya ditelepon sama kakak saya. Iya. Sopirnya si Om Bros itu setengah 2 malam itu ditelepon. Jadi sopirnya itu yang bawa itu langsung masuk kiri ke rest area. Dia ngomong, ini olinya kok keluar semua. Takutnya kan bos pomnya pecah atau gimana, Mas. Kalau enggak mungkin kan ada sendrokop apa yang mesin yang onderdil di mesin itu pecah. Saya juga dilema, Mas. Ini kalau tak rawat di situ, nggak taunya saya sudah terlanjur panggil bengkel. Terus ini nanti ternyata kok sampai harus turun mesin. Waduh, masa iya sih saya harus turun mesin kok ke sana. Nah, kalau saya pulang, kalau nanti nggak turun mesin, ini akhirnya dilema, Mas. Keputusan pertama yang saya ambil itu udah wis muatan Depok dulu, karena kan itu punya orang. Jadi kita menyelamatkan barang orang dulu lah. Kalau kita gampang, nah itu memang resikonya sopir remisa lebih mengutamakan punya orang daripada diri kita sendiri ya. Nah itu yang dipikirkan oleh sopir-sopir. Jadi nyuwun sewu nih, monggo para juragan-juragan ya dipikir juga karena kita itu nggak mau sih jenenge kok masa bodoh telat opora. Kalau memang itu biasanya dari penghasilan kita, ongkosannya itu sesuai ya, mana ada sih sopir yang pengen nginep, Mas? Enggak pengen. Pengennya ya bongkar pagi, siang sudah muat, paginya sudah nyampe bongkaran lagi. Nah, apa? Pengennya ya gitu ya, Mas. Ya sih, pengennya kan gitu sih. Nah, jadi itu yang dipikiran sopir. Jadi kita nggak ada istilah sopir deblok. Dia nggak mau ngerawat barang itu nggak ada. Biasanya pikiran itu muncul karena kita saking ini kita mau berontak sama siapa. Wes Arab gawa ongkosan larang orang mungkin. Kita nunggu ongkos ini biar naik bisa-bisa nanti belakangnya dia mau. Nah, itu sudah dilema dan itu lanjut lagi dong yang tadi. Begitu saya towing, Mas, si Om Bros ini nyampe rumah, dandannya nggak nyampe 100.000. Sampean percaya nggak percaya? Padahal kita towing itu 3.500.000, Mas. Dari Cikampek kita towing. Saking takutnya saya. Towing 3,5 juta nyampe rumah dandannya nggak nyampe 100.000, Mas. Terima baut gonseng oleh bos pom. Bos pom iku. Jepot, Mas. 13.000 tuku baute. Kan iku pakai baut variasi sih. Kayak baut variasi itu yang bisa di sepeda motor 13.000, Mas. Bengkelnya 50.000. Towingnya 3.500.000 jauh. Jadi memang posisi itu ya memang ini mungkin salah satu pentingnya pengalaman ya. Pentingnya pengalaman ya. Amit nyuwun sewu ini rata-rata kan kalau sekarang ada istilah, wah wong gorong ngerti truk iki kelemahannya di mana tiba-tiba nyopir. Nah, terus karena itu saya juga masih sedikit mentes sih, saya juga belum pernah ngalami sing nganti bocor ngono kan. Jadi saya nggak tahu, Mas. Apalagi kan saya juga sama kayak seperti sampean ini, transisi dari Canter ke Elep. Nah, jadi itu memang sinau ini memang agak lama ya. Saya jam setengah 2, ini telepon siapa, saya telepon sana sini nggak ada yang diangkat. Berarti kan saya mau konsultasi dulu. Jadi, wah, wes daripada bingung-bingung malah nanti kelamaan kesuwen. Saya kan juga menyelamatkan pikiran sopir sih, Mas. Sopir kan tetap biasanya kan panik. Priye keputusannya lah. Akhirnya, wes lah, tinggal turu, esok-esok towingnya tekan. Jadi towing munggah sampai sini, entahnya malah 1.000, Mas. Ya, nggak ada yang namanya pelajaran itu murah ya. Dewek sekolah bayar SPP sih. Seperti itu. Masuk aja bayar, Mas. Nah, makanya. Negeri aja bayar loh. Nah, positif. Apa swasta ya? Nah, ini untuk Mas Rian ini. Mas Rian, kalau Mas Rian sendiri pegangannya Isuzu atau mungkin dari Mitsubishi? Isuzu juga dari dulu. Pegangnya selalu Isuzu. Tapi Giga atau mungkin Elep? Dulu Elep. Ikut kakak itu bawahnya Elep. Elep. Sekarang bawa Giga. Berarti nggak terlalu harus beradaptasi lama berarti Mas jenengan ya. Kalau Mas Ilham ini kan dari Canter transisi ke Isuzu, jadi memang agak-agak susah. Apalagi kita ngepasin posisi nyetir itu beda Mas. Canter kan bisa start. Nah, memang tak akuin sih kalau untuk das kuning itu ya, itu memang primadona, Mas. Kalau untuk kenyamanan memang iya enggak. Kalau untuk kenyamanan memang wah, enggak ada tandingannya, Mas. Jauh ya. Nah, beda, Mas. Jadi saya juga enggak munafik, Mas, walaupun
sekarang ini sampai saat ini di Bulawok manajemen itu masih ada 2 sampai saat ini. Nggak tahu mungkin akan saya pangkas biar saya fokus ke sini, ke setur dulu atau gimana, nggak tahu. Itu memang kalau untuk primadona ya saya saja masih kenter Mas. Nggak tahu kalau untuk Mas Rian kan belum pernah ke kenter ya. Kalau kita yang mantan user kenter pasti tahu lah. Apalagi kalau dikasih muatan enteng. Wah, seneng banget Mas. Iya enggak? Oh, asli positif. Tetap Positif. pengennya ya. Iso Mas kon gue kenter gak iso. Oh, kalau ini dongeng-dongeng ya. Kalau saya sendiri Mas, muatannya di bawah 5 ton, saya beralih ke kenter. Oh, pora Mas Ilham. Iya, Mas. Muatan di bawah 5 ton terus, Iya. beralih ke kenter Mas. Nyaman. Itu muatan 5 ton ya, 5 ton ke bawah itu, wah kalau dibawa pakai kenter Mas, ngeleles asli temenan. Oh, sepol Mas. Ngelelesnya pol asli. Jadi enggak, Saya ibaratnya kita kayak naik Pajero lah. nah, Innova lah, Innova Ribbon lah. Innova Ribbon, hampir sama lah. Kita tidur di sana. Itu Nyaman. memang benar-benar ngeleles Mas asli. Kalau muatan di bawah 5 ton itu enak banget kalau kita bawanya kenter. Wis nggak munafik ya Mas Ilham ya, nggak munafik walaupun sekarang saya Mas Ilham, Mas Rian ini pindah ke Isuzu ya. Jadi seperti itu memang. Nah ini sampean lebih seringnya berangkat kemana Mas? Jakarta, Jakarta, Bali, Bali. Kalau untuk ke Metro. Sumatera, Metro. Metro tok berarti Metro. paling mentok. Enggak, kenapa nggak sekalian bebrasin ke sana sih? Inginnya buang- ke sana Mas. Terus Cuma kenapa? Belum kesampaian aja. Oh, belum kesampaian aja. Udah punya angan-angan pengen ke sana. Dan ke sana. Cuma ya itu tadi cuma nurutin seneng dulu ya Mas. Oh, lah. Awal. eh trayek yang paling sampean senengin ke Metro, ke Densapar, atau dari Sragen ke Metro, atau mungkin dari Sragen ke Densapar, atau mungkin dari Sragen ke Jakarta. Trayek yang paling sampean senengi Lebih senang ya Mas. Mungkin ke Bali. ke Bali. Iya. Tapi kan, Sapar. nah dari Bali biasanya dari Densapar itu sampai langsung los Jakarta atau mungkin untuk Los. Jateng lagi. Pas Jakarta. Los Jakarta. Berarti sama ya hitung-hitungannya kayak saya juga rata-rata tetap. Tanggung Mas kalau mau pulang. Ya memang iya sih Mas. Kalau Ya, tanggung. kayak kita tuh memang tanggung sih. Pungna lah, balik lagi ke Pungna. Nah, Iya nggak? Mana? Walaupun aslinya setorannya nek dihitung-hitung ya, kita berangkat Sragen ke Bali, sama Jakarta sama Sragen, Bali, Sragen tok itu masih menang Sragen, Bali, Sragen tok kan asli ini. Iya Mas. Nah, tapi kan karena kita balik lagi menyelamatkan ya kalau langsung beber Jakarta itu menyelamatkan aset sih Mas ya. Aset tok Mas. Iya. Sebenarnya, Mas. Daripada kita mandek di rumah nggak Nah, nemu muatan nggak lagi nemu kan muatan akhirnya lagi, wes lah mending mending dari Jakarta aja. dari Sapar langsung los Jakarta. Itu kita hitung-hitungannya hanya menyelamatkan aset ya. Iya Mas. Selesai bayaran ki paling nek kita start Sragen kembali Bali finish Sragen atau Bali bablas Jakarta itu paling nggak lebih dari 500. Nggak Iya ada. enggak? Nah, kan sama Nggak ada Mas. Sekarang gini aja Mas. Ya kita ongkos standar ya. Dari Solo tuh rata-rata 33 sampai 38 lah. Itu fokus satu muatan loh Mas. Nggak ditambahin loh. Iya, maksudnya kan bisa dimasuk Nah. kita kan buatan standar utama. Iya. Utama. Dari rumah sampai Jakarta. Dari rumah Bali ke rumah itu bayaran tuh ya rata-rata ya 400 pol lebih ya 500. Itu kalau dari Sragen Iya. Bali Jakarta. Sragen Bali Finish Sragen. Sragen lagi. Ya. Tapi kalau Sragen Bali Jakarta Sragen. Pol mentok Mas. Aku ngerasain ya 1 juta itu udah susah. Nah, ya kan? Berarti kan 1 juta udah susah. nek saiki Mas, nek saiki kita ngomong Blakasuta ya. Muatan standar tapi lu, kita Iya. enggak nambah-nambahin lagi ya. Muatan standar itu paling polek mau dihitung itu sekarang itu 800, 900. Kita kalau pukul rata setiap berangkat Iya, loh Mas. iya. Karena kan ngapa kok ngomongin pukul rata berangkat ya. Kadang kita kan trip ini dapat 1 juta, trip besok dapat 1.200.000. Ya, Kadang 4 trip yang selanjutnya ini bisa-bisa 800. 700, 800, 700, 800. Pernah saya ngalamin ya Mas. Rumah Bali Mhm. itu langsung tolak loh Mas. Nggak Iya. nginep ya. Heeh. Rumah Bali Jakarta pulang. Bayaran 600. 600.000. Ya. Bawa ke timur bawa muatan standar, Iya. ke baratnya standar lagi, Standar lagi. pulangnya standar lagi. Standar lagi. Nah ini remisa. Jadi kenapa kok saya ngomong biasanya semakin jauh jarak yang ditempuh itu biasanya untuk pendapatannya malah tidak semakin banyak ya, tapi malah semakin berkurang. Cuman kita mengekornya untuk menyelamatkan aset ini di jangka panjang. Nah, Asli jangka ini kan panjang. ngono tok sih Iya, Mas. Mas. Nah kalau untuk kayak Mas Rian ini malah sebenarnya yang worth it ini jarak pendek
setorannya. Ini kalau dia muatannya ini rutinnya kayak muatan luar kota kayak Iya. kita Mas ya. Ini biasanya dia menyalip. Nyalip Mas. Siapa Iya. nyalip? Sekarang gini aja, Sragen Cirebon sampai Sragen lagi ya. Setorannya Paling berapa 2 itu? hari. Ya 2 hari. 2 hari. 900 kan. Nah, 900. Dia 2 hari. Sedangkan kita rumah Bali, Jakarta, pulang itu tak bikin cepat 7 hari. 5 hari Mas. Itu kan kalau kita nggak nginep. Nggak nginep. Dibikin Itu rata-ratanya wis 7 hari. Nah, dibikin 7 hari rata-ratanya. 1 minggu. Heeh. Kita setoran 2,5. 2,5 betul. Dia 2 hari setoran 900. 900. Berangkat aja 3 kali dah. Seminggu 3 Dia kali. ketemu sisa 1 hari. Nah, makanya masih Dia ketemu nyalip. saya 1 hari kan masih kan nyalip. Selisih setoran 200. Nah, makanya kan saya bolak-balik ngomong ya. Jadi kalau untuk semakin deket, kenapa kok ongkosan lokalan itu biasanya semakin malah larang lokalan kayak Iya. tadi. Itu sebenarnya filosofi ini karena untuk lokalan ini dia biasanya pulang kosong. Iya, Jadi ongkosan PP itu biasanya malah diambil untuk yang lokalan biasanya. Iya. Nah, logikanya dari sini ke Banjarnegara aja 1.500.000 kok, Mas. Nah, iya, Mas. Iya, Kak. Sedangkan kalau dari sini ke Jakarta 2 juta. Kan dipikir aneh. Iya, Mas. Ayo, kalau sekarang itu sini ke Jakarta itu 1.500.000, sini ke Jakarta malah 2 juta. Nah, jadi makanya saya ngomong Cuma ya. kadang berpikirannya bos gini, Mas. Kamu kan di sana bisa nyari muat. Nah, itu pikirannya bos. Itu pikirannya bos ya. Ah, Cuma kan kalau pikiran supir nggak gitu, Mas. Betul. Nah, Ya mungkin yang bikin nyesek lagi kan yang dari sananya itu malah ngomongnya ini kan ongkos balen. Nah, lah itu itu. yang paling susah itu, Mas. Nah, itu yang paling repot. Sekarang- Dari sananya malah ngomongnya ongkos balen. Iya, Mas. Ongkos standar Sragen ya, Mas. Mm-mm. Umum kan 23 25 ya. Mm-mm. Dari Jakarta ya, Mas, aku masih temuin ongkos itu dari Depok kalau nggak salah. Wis ini di Jakarta wis gampangane. Jakarta. Sampai rumah itu cuma 18. 2 juta. Muatan 7 ton 8 ton. Berat. Aturannya kan harusnya Harusnya. kudune ya dari Sragen 23, Nah. dari barat ke timurnya kan 23 lagi. Harusnya ketemu Aturannya ya. aturannya. Nah, karena balen itu kita dari rumah itu dari sepengirim yang kita setar dari awalnya itu dia sudah ngitungnya kamu dari sana bawa muatan lagi. Iya. Nah, Nah, kalau dulu mungkin iya karena ongkos balen itu masih berlaku, tapi kalau sekarang sekarang kayaknya kok wis nggak berlaku, Mas. nggak berlaku aturannya Mas ya. Nggak berlaku aturannya, cuma banyak yang jalannya. Nah, itu udah ini nggak tahu ini PR-nya siapa yang harus mikir. Jadi ya kalau bisa dibilang ngomong itu kita dipaksa untuk bertahan Mas ya. Ya jadi mau gimana lagi karena kita masih siap ngelakuin ya harus ngeluh. Oke. Wes intinya ngono tok. Kalau misal saya bolak-balik ngomong ada Mas yang bisa sopir-sopir sing kayak seumuran saya, wah muatan semakin kesini semakin ongkosannya semakin amburadul, semakin nggak karuan. Lah saya simpel jawabannya, kalau kamu udah nggak kuat, udah nggak usah dilakuin. Iya. Orang salah ini kuat lakonnya orang kuat ditinggal ngono lho. Nah. Kadang mereka sampai punya pemikiran, lah terus aku harus kerja ngopo ngono lho. Sebenarnya kalau untuk masalah kerja ngapa itu Sebenarnya gini, Mas, nggak usah kerja apa kita ngelakuin, tapi jika ongkosnya nggak standar, nggak usah kita bawa, mending nyari yang lain. ya tapi kan kadang kita nggak mau bawa itu belakangnya mau Mas. Iya, tapi kan kita cari yang lain, Mas. Nah aturannya kita solusinya Aturannya seperti itu Bisa ya. cari yang cari yang lain. Nah, Aturannya memang kayak saya gitu sih. daripada bawa ongkos kayak gitu ya, Mas, mending nginep. Bener Mas. Ya, Kan Asli. positif, muatan juga mending nginep, banyak, Mas. Mas. Nggak cuma satu itu top. Nah, kita cari-cari yang lain, entah kita nanti kerace apa gimana ya. Nah penting kita otak sampai kita yang rumah, bermain lah intinya nah, kan seperti itu. yang penting kita sampai rumah tetap bisa Dari bayar. ke Jakarta, Mas. Pulang itu daripada bawa muatan satu partai full itu, mending kita racik. Iya memang aturannya gitu. Jadi kita memang otak kita aja yang dipaksa untuk bertarung ya. Bertarung. Jadi otak itu memang dipaksa untuk berpikir untuk A, B, C, D, dan E seperti ini. Nah kemarin muatan fullnya angkosan nggak standar semua loh. Mending kita racik-racik. Nah ini kan kadang yang jadi dilema itu saya sendiri kan pelaku pemegang manajemen Mas. Jadi sedikit sharing-sharing ya. Yang saya kadang sedikit takutkan untuk menjadi dilema ini kan di waktu kayak misalnya mungkin kalau saya sama Mas Timbul sih nggak masalah ya. Kita mau ngeracik muatan nih, gimana caranya biar ongkosan ini bisa di atas Bisa rata-rata. jadi, Nah, di atas rata-rata. Kadang kan yang muncul di benak pikiran kita itu sing tak bedeni itu, wah ini nanti ada nggak sih tambahan untuk setoran truknya? Terus ini
otomatis kan sopir bayarannya nambah. Iya. Tapi kadang kan yang bikin saya lupa itu truknya nggak Truknya. tambahin. Nah Kadang. itu, nah ini yang mungkin menjadi sedikit tembok nyeratakan sedikit rezeki nih ngomong ya, ini bukan ceramah mas. Dari situ kadang saya tak pikir kenapa sih kita sampai rela nginep 3 hari untuk meracik muatan, tapi kok Rate-nya kalah. kita rate-nya kalah, tapi kita nggak ikut nambahin untuk truknya. Padahal aturannya kan kepenak ya, aturannya kan kepenak sih. Nah jadi ini hanya sedikit ngobrol-ngobrol saja, curhatan sama saya. Kenapa saya kadang sering nggak seneng mas kalau ada sopir yang malah ngomong, wah ini muatanku 5 DO tak jadikan 1, terus gini. Saya sempat pernah adu argumen, jadi saya sempat ngomong, lah sampean iku ngomong gak ongkosan api, juragane sampean iki untuk truknya ini ditambahin apa enggak? Loh truk ya enggak, jawabannya setoran standarnya sekian, saya sekian, tapi kan yang dibawa ini motor kan enggak standar mas. Ya. Nah logikanya kan gitu, jadi itu yang sering saya perdebatkan gitu loh. Kenapa sih enggak kita sama-sama jalan? Logikanya kan kalau kecuali mungkin ini ya, karena saya juga pernah ngalamin, ya mungkin sampean sudah sering pindah-pindah juragan, agak tahu ada juragan yang jalui onderdil susah, terus ada juragan yang dijalui onderdil gampang. Nah ini kan sebenarnya kita bisa nyari tahu dulu. Iya. Ini juragan ini dimintain onderdil susah, ini kenapa? Apa karena memang dia yang nggak mau memikirkan sopir, atau mungkin sopirnya yang nggak mau memikirkan juragan, kan seperti itu. Jadi Kadang itu pemikiran juragan gini, kamu aja kalah rate. Itu kita udah kalah mas. Makanya juragan kadang nggak ngasih. Cuma ya ada sih mas, kita menang rate tapi juragannya emang susah. ada juga mas, memang. Ada. Aku juga pernah ngalamin hal seperti itu, aku pernah ngalamin kok. Makanya di waktu saya megang manajemen di Bulawok ini kan, wah di Bulawok Transport ini ya, hati-hati temenanan mas, yakin. Logika tolol iki aku pernah dimong, saiki aku ngomong, jadi wah ternyata wong dimong karo wong ngomongnya angel wong ngomong mas. Kadang dhewek pernah wis pas, dilelet jalukane sopir iki ora pas. Dhewek pernah wis sopir pernah wis pas, dhewek kadang kurang pas. Wah, bener-bener yakin. Ya kayak kita berangkat sama pasangan satu kabin lah. Orang bukan sedarah kok. Logikanya kan bojo sing setiap malam dikeloni kadang ora mesti pas ya ora. Lah, ya sih. Lah logikanya bojo lho Mas sing amben bengi tiap bengi dhewek keloni ya. Wis kadang sing maksa kurang pas lho. Aja maneh nek sing dhewek nang jero kabin wong loro. Kurang pas iki, kurang pas apa? Betul Mas. Jadi saya sama Tembol itu bertahan sampai 2022 itu hampir bisa dikatakan 10 tahun bareng sama Tembol itu, yo suatu kebanggaan buat saya sama Tembol. Intinya seperti itu. Oke, Remisa untuk ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu karena sudah panjang kali lebar kali tinggi. Dan kalau kita ngomong di sini semuanya, besok lagi kalau saya ketemu sampean-sampean ini nggak ada yang saya tanyakan lagi. Nggak ada yang Habis topik. Kita sudah kehabisan topik. Mungkin yang topik nggak habis itu hanya topik itu teman saya orang Kudus ada Mas. Teman saya topik di rumah. Oh sama ada juga. Waduh ternyata topik itu banyak sekali ya. Ini yang dua di sini pasaran. Ini di sini juga namanya topik semua ini ya. Ada Ahmad Topik, ada saya. Wah lengkap sekali. Oke, untuk Mas Ilham terima kasih, untuk Mas Rian terima kasih atas waktunya bisa mau saya wawancara walaupun pembahasan kita kali ini tidak bermanfaat ya, unfaedah itu tidak masuk akal. Pokoknya terima kasih, semoga nanti selamat sampai rumah, rezekinya tambah lancar, tambah berkah, dan terus tak dongan sing apik-apik gue sampean. Dan juga untuk Remisa semuanya, apabila ada beberapa pihak yang sedikit kesinggung itu bukan maksud dari kami ya. Nah, karena kita hanya dongeng-dongeng, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Pokoknya buat Remisa semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Apabila ketemu sama Mas Rian, sama Mas Ilham di jalan, silakan disapa, diajak ngopi, dan kalau perlu diajak sampai sampean wis pokoke. Terutama wene muatan ya. Terutama itu Mas. Nah, karena bagiannya sopir itu dapat muatan, ongkosannya mantap ya. Nah, oke. Jadi salam dari saya, Nijam Kinza. Salam rame. Ilham, Mas Rian Narendra. Nah, oh Rian Narendra hampir sama seperti Mas Rian Mahendra ya. Semoga nanti punya kalau Mas Hendra enggak, Mas Rian kan punya bis namanya MTI. Siapa tahu ini punya truk namanya TTI ya. Truk Indonesia. Nah, truk transportasi Indonesia kan nggak tahu juga di Amin. Amin. Oke, kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Oke. Waalaikumsalam.